Teknologi dan digitalisasi terus berkembang, membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Teknologi kini menjadi platform utama dalam sektor bisnis, ekonomi, hingga industri. CCIT FTUI adalah sebuah unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang teknologi informasi dan multimedia kreatif untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang kompeten dan bersertifikasi internasional. CCIT FTUI mempersiapkan SDM unggul yang kompeten untuk pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. CCIT FTUI berhasil mendapatkan sertifikasi penjamin mutu internasional dilengkapi fasilitas belajar mengajar dan infrastruktur yang adaptif dengan era industri 4.0 dan era society 5.0. Berdiri sejak tahun 2002, CCIT FTUI secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan profesional yang menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dibekali sertifikasi bertaraf internasional, sehingga menciptakan lulusan yang siap bekerja di berbagai sektor industri teknologi digital. CCIT FTUI menawarkan dua pilihan program, yaitu program teknologi informasi dan program multimedia kreatif. Setiap program memiliki spesialisasi yang adaptif dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, diantaranya software engineering, cyber security, computer network, Internet of Things, data analytics, digital marketing, dan multimedia animation. Program teknologi informasi mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia IT dengan prospek karir sebagai software programmer, web developer, computer network admin, data analyst, hardware maker perangkat IoT. Program multimedia kreatif mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia digital kreatif dengan prospek karir sebagai seorang animator, pengembang konten multimedia, dan game developer. Pendidikan profesional CCIT FTUI dilaksanakan selama 2 tahun dengan pola pengajaran berorientasi 90% praktik dan 10% teori. Kurikulum selalu adaptif dengan kebutuhan industri dan disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri. Students CCIT FTUI dapat mengambil program S1 kerjasama dengan berbagai universitas aliansi dalam dan luar negeri. Melalui proses kuliah sambil bekerja, akan tercipta lulusan sarjana berpengalaman kerja. CCIT FTUI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan siap langsung bekerja ke industri digital demi SDM unggul Indonesia. CCIT FTUI Programming Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada webinar kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu yang merupakan seorang psikolog. Karena dalam kehidupan mahasiswa seringkali diwarnai dengan tekanan, harapan yang tinggi, dan tantangan yang berat. Dan tidak jarang oleh stres yang datang karena arah. Namun, pada saat yang sama, kita seringkali terjebak dalam ekspektasi untuk selalu tampil prima, menutupi perasaan-perasaan negatif, tidak memberikan ruang bagi kelemahan. Kali ini kita akan menjelajahi gagasan bahwa it's okay not to, karena kita dapat memahami stres dengan cara yang sehat saat berkuliah. Lebih dari itu, kita akan dari sekutu kita perjalanan bentuk kreatif
Halo Mbak Vina, halo sahabat Sisi IT, student angkatan 2024. Semoga sehat dan bahagia semua ya hari ini. Kalau saya terdengar jelas Kak? Terdengar. Kalau nanti sinyal saya putus-putus, tolong diinfokan ya, nanti saya coba ganti sinyal. Oke, baik. Aja untuk Ibu. Kalau kita cantik sekali. Terima kasih. Oke, Oke, bisa baik. saya... Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Ibu Amelia. Oke, saya estimasi waktunya sampai jam berapa nih? Atau gimana? Ya, dengan tanya jawab Ibu. Kan? Sejak Mbak Vina, kita diskusinya ya teman-teman. Student angkatan 2000 menantang di dunia perkampusan ya, dunia dibilang SMA, remaja juga sudah bukan, tapi dibilang dewasa juga bukan. Jadi masa transisi nih sekarang teman-teman ya yang baru masuk semester 1. Semua transisi itu kan ada tantangannya beradaptasi. Ya, jadi mungkin teman-teman sekarang sudah mulai merasakan, dulu aku waktu sekolah, waktu SMA, waktu SMK kayaknya nggak gini, kok sekarang aku masuk kampus harus kayak gini ya, gitu ya. Perubahan atau kebiasaan yang dominan yang teman-teman akan rasakan adalah kemandirian teman-teman. Di sini kemandirian saya tidak sebutkan hanya kemandirian secara fisik, tapi juga kemandirian emosional, seperti itu ya. Nah, masa transisi ini, kemudian perubahan-perubahan yang mungkin cukup drastis dan juga mendadak, kemudian nanti bagaimana teman-teman bisa beradaptasi dengan lingkungan, belum lagi tugas-tugas kampus ya, pastinya akan membuat tantangan-tantangan teman-teman atau ada tekanan-tekanan lah dalam teman-teman menyelesaikan atau dalam teman-teman berkuliah gitu ya. Menarik tadi Mbak Vina mengatakan kadang-kadang kita berusaha untuk perasaan-perasaan nggak nyaman, berusaha untuk menyembunyikan emosi-emosi negatif. Nah, itu memang kadang suka suka dilakukan oleh beberapa orang. Di sini kita akan membuka tabir, membuka tirai bahwa sebenarnya nggak apa-apa loh ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja dan nggak apa-apa kalau kita minta tolong ya. Baik, nah saya akan share screen, tapi sebelumnya saya izin matikan kamera ya biar sinyalnya jauh lebih bagus ya. Saya coba share screen. Mbak Vina, saya tidak bisa share screen nih. Infonya host disable participant screen sharing. Mungkin saya harus dijadiin Co-host ya, Bu, ya? co-host ya. Mesti dijadiin Baik. co-host dulu. Infokan ya, nanti saya coba ganti sinyal. Oke, baik. Langsung saja untuk Ibu Amelia yang cantik. Kali ini bisa kalau kita cantik sekali ya teman-teman ya. Oke, Terima kasih. Oke, baik. bisa saya... Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Ibu Amelia. Oke, saya estimasi waktunya sampai jam berapa nih? Dengan tanya jawab atau gimana? Ya, dengan tanya jawab Ibu. Oke, sampai jam 4-an? Oke, boleh.
Baik, teman-teman, terima kasih banyak Mbak Vina. Kita mulai diskusinya ya, teman-teman. Student angkatan 2024, selamat ya, sudah memulai perjalanan yang menantang di dunia perkampusan ya, dunia kampus. Teman-teman ini sekarang posisinya dibilang SMA, remaja juga sudah bukan, tapi dibilang dewasa juga bukan. Jadi masa transisi nih sekarang teman-teman ya yang baru masuk semester 1. Semua masa transisi itu kan ada tantangan-tantangannya di mana teman-teman harus beradaptasi, tidak hanya beradaptasinya pada lingkungan baru, tempat baru, orang-orang baru, tapi juga kebiasaan-kebiasaan baru ya. Jadi mungkin teman-teman sekarang sudah mulai merasakan, dulu aku waktu sekolah, waktu SMA, waktu SMK kayaknya nggak gini, kok sekarang aku masuk kampus harus kayak gini ya gitu ya. Perubahan atau kebiasaan yang dominan yang teman-teman akan rasakan adalah kemandirian teman-teman. Di sini kemandirian saya tidak sebutkan hanya kemandirian secara fisik, tapi juga kemandirian emosional, seperti itu ya. Nah, masa transisi ini, kemudian perubahan-perubahan yang mungkin cukup drastis dan juga mendadak, kemudian nanti bagaimana teman-teman bisa beradaptasi dengan lingkungan, belum lagi tugas-tugas kampus ya, pastinya akan membuat tantangan-tantangan teman-teman atau ada tekanan-tekanan lah dalam teman-teman menyelesaikan atau dalam teman-teman berkuliah gitu ya. Menarik tadi Mbak Vina mengatakan kadang-kadang kita berusaha untuk menyembunyikan perasaan-perasaan nggak nyaman. Kita berusaha untuk menyembunyikan emosi-emosi negatif. Nah, itu memang kadang suka suka dilakukan oleh beberapa orang. Nah, di sini kita akan membuka tirai bahwa sebenarnya nggak apa-apa loh ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja dan nggak apa-apa kalau kita minta tolong ya. Baik, nah saya akan share screen, tapi sebelumnya saya izin matikan kamera ya, biar sinyalnya jauh lebih bagus ya. Saya coba share screen. Mbak Vina, saya tidak bisa share screen nih. Infonya host disable participant screen sharing. Mungkin saya harus dijadiin Oke, fokus ya Bu co-host ya. ya. Mesti dijadiin Oke, co-host baik. dulu. Apakah sudah? Teman-teman sambil menunggu ya, kita di sini konsepnya diskusi ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih saya nggak menyediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Jadi gini, konsepnya kita diskusi aja. Kalau saya menjelaskan, teman-teman tiba-tiba ada yang mau ditanya, boleh raise hand atau saya nggak tahu dikasih akses unmute tidak ya. Atau langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar juga boleh. Nanti sesekali saya cek kolom komentar. Karena kadang kalau kita tunggu sampai akhir selesai materi, kemudian baru tanya jawab, nanti takutnya teman-teman lupa ya, tadi gue mau nanya apa ya gitu. Jadi kita santai aja deh. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung tanya aja, atau paling gampang tulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Nanti sesekali kita tengok. Bagaimana? Sudah Mbak Vina? Sudah ya Bu. Oke, kita coba share screen. Nanti ada beberapa video yang akan saya tampilkan, yang akan dibantu dengan Mbak Vina. Boleh saya diinfokan apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Sudah ya. Oke, tema kita hari ini is okay not to be okay. Gimana sih seninya gitu ya? Gimana sih tips-tipsnya, cara-cara kita bisa bersahabat dengan stres selama kita berkuliah ya? Pasti tantangannya luar biasa sekali nih. Nah, pada diskusi hari ini nanti kita akan cerita sedikit tentang kesehatan mental tuh apa, kemudian yang kita hadapi dalam kuliah tuh seperti apa. Lalu ini penting ya, teman-teman, saya kasih beberapa tips untuk mengidentifikasi, kira-kira
kira saya sedang tidak baik-baik saja atau saya oke-oke saja atau bagaimana ya. Tapi nanti tips-tips ini bukan untuk diagnosa sendiri. Jadi tetap ini hanya tips saja. Selebihnya kalau teman-teman merasa sedang tidak baik-baik saja, teman-teman tetap harus mengunjungi tenaga kesehatan. Lalu nanti saya ajarkan yang namanya terapi mandiri dan juga akan saya kasih link audio untuk relaksasi ya yang saya buat sendiri. Nanti saya kasih link audio untuk relaksasi akan saya kasih di kolom chat ya. Kurang lebih itu agenda kita untuk hari ini. Nah, kita tonton dulu deh video pertama. Mbak Vina boleh tolong di-share untuk video yang pertamanya. Iya, boleh Bu. Halo Mbak Vina. Oke, video dari Yang video pertama. Apakah bisa? videonya dari mana Bu? Mohon Maaf. Yang tadi saya yang ini yang ya? tadi Oke. saya udah Video di-download pertama. belum ya? Oke, Ada. ada. Sambil menunggu itu link audio relaksasinya sudah saya kasih di kolom chat ya kalau mau di-copy. Oke, yuk sama-sama kita lihat dulu videonya. Tapi aku udah capek sama semuanya. Sekeras apapun aku berusaha, rasanya sulit banget untuk bisa bersyukur. Aku kesepian, sedih, gak berharga. Dan aku cuma bisa nangis dan nangis. Aku gak tahu penyebabnya. Aku masih punya keluarga, teman yang banyak, karir yang aku impikan. Tapi aku rasanya cuma hampa. Orang-orang menyuruhku untuk pergi doa, pergi ke psikiater, ambil cuti dan libur. Semua udah aku lakuin, tapi gak ada hasilnya. Mereka gak ngerti, dan mereka bertanya, kenapa kamu sedih? Aku bilang aku gak ngerti, aku gak tahu, dan yang aku tahu cuma aku mau mati aja. Setiap hari, saking gilanya, saking aku gak tahu apa penyebabnya, apa masalah yang sebenarnya aku hadapi. Dan aku gak bisa ngomong itu di depan orang lain. Aku gak bisa memperlihatkan ini di depan orang lain. Jadi, aku cuma bisa pakai topeng setiap hari. Topeng yang selalu tersenyum. Dan semua orang bilang kalau aku bahagia. Hidupku sempurna. Di balik topeng itu aku teriak. Menahan sakit, menahan tangis. Dan menahan beban yang kurasakan setiap hari. Memakai topeng jauh lebih mudah daripada ngaku ke dunia kalau aku punya masalah. Dan itulah masalahnya. Depresi itu nyata, depresi itu beneran ada. Dan hal itu bukan hal yang memalukan atau hal yang bisa disepelekan. Dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa sedih, kamu ngerasa tertolak, kamu ngerasa kalau kamu gak ada harapan dan gak ada jalan keluarnya. Tapi aku sadar, kadang apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan tuh gak sesuai dengan kenyataan. Dan itu bukan alasan untuk kita kehilangan harapan. Aku yakin, kamu atau aku pasti punya masalah. Kita semua punya masalah yang berbeda-beda. Tapi justru kamu adalah
penyambung harapan bagi orang lain yang punya masalah kayak kamu. Kalau kamu lagi ngerasa lelah, istirahat, gak ada salahnya. Dan aku cuma mau bilang, I trust you. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini. Saat kamu mulai merasa nggak berharga saat ini, justru kamulah yang punya tugas penting untuk dirimu dan orang lain. Satu hal yang harus kamu percaya, bahwa aku dan kamu adalah penyambung harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal sekecil apapun bisa jadi besar kalau kita lakuin ini bersama-sama. Oke, baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Video tadi membuka konsep, saya itu paling tidak mau teman-teman merasa malu atau tidak nyaman ketika memang merasa sedang tidak baik-baik aja gitu ya. It's okay kok, nggak not to be okay, nggak ada yang salah dengan itu. Oke, slide saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat kembali, boleh saya dibantu? Sudah Bu, terlihat. Sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, kita bicara dulu deh tentang kesehatan mental. Yang dimaksud mental kita sehat itu gimana sih gitu ya? Yang dimaksud kita itu sedang baik-baik aja tuh bagaimana sih? Nah, kalau secara definisi, kita itu dibilang memiliki mental yang sehat ketika kita itu mampu untuk mengetahui, oh ini loh diriku, oh ini loh kelebihanku, oh ini loh area-area yang perlu dikembangkan dalam diriku dan aku bisa berkembang dan aku bisa maju gitu ya. Kemudian kita itu dibilang memiliki kesehatan mental yang baik ketika kita bisa mengelola stres kehidupan yang kita alami. Jadi gini teman-teman, stres itu nggak bisa kita hindari. Selama kita bernafas, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan menemui hal-hal yang membuat kita stres. Nah, stres itu bisa menjadi dua. Satu, stres dibilang itu eustress atau stres yang bermanfaat. Yang kedua adalah distress. Ketika kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, maka akan menjadi distress atau stres-stres yang merugikan kita lah istilahnya ya. Jadi stres itu akan selalu ada. Contohnya gini deh, teman-teman nanti ketika kuliah, tahu-tahu hari ini dosennya ngasih tugas nih. Dosen selesai kuliahnya itu jam 2 siang, tahu-tahu ngasih tugas. Oke, kalian bikin makalah ya tentang topik ini, dikumpulkan besok pagi. Stres nggak kalau dapat tugas yang mendadak semacam itu? Pasti teman-teman stres kan? Nah, bagaimana teman-teman mengelola stres itu, itulah yang membedakan apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak. Kalau teman-teman membiarkan stres terkait penyelesaian tugas itu membebani, maka akan menjadi distress atau stres yang merugikan. Tapi kalau misalkan justru dengan teman-teman stres, waduh gila nih besok mesti selesai, gimana ya? Gue harus apa nih gitu ya? Justru teman-teman langsung memikirkan cara supaya dengan mudah tugasnya bisa selesai dan ngumpulin tugasnya on time, itu yang namanya eustress atau stres yang baik, atau kita bisa mengelola stres kita dengan baik, dengan wajar ya. Jadi mulai hari ini tolong kita sama-sama sepakat untuk menghilangkan konsep stres itu harus dihindari. Tidak, karena nggak semua stres itu buruk, tapi bagaimana kita mengelola stresnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan yang akan kita diskusikan hari ini ya. Kemudian apalagi sih yang hal-hal yang dimiliki individu dengan kesehatan mental yang baik, yaitu dia bisa produktif, dia bisa menghasilkan ya, dan bisa berkontribusi dalam
lingkungan sosialnya, entah di kampus, entah di rumah, apalagi kalau misalkan teman-teman aktif dengan um, kegiatan-kegiatan rumah itu kan, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak sih Karang Taruna atau remaja masjid gitu-gitu ya. Nah, kita masih bisa berkontribusi atau secara produktif berperan dalam masyarakat. Jadi ini adalah beberapa hal yang mengindikasikan bahwa ya kita sedang dalam kondisi sehat mentalnya seperti itu ya. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak bisa melakukan, mungkin dia sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Teman-teman, saya ingin teman-teman mengenali gejala-gejala dininya. Jadi kembali ini bukan sebagai self diagnose ya istilah kerennya, atau diagnosa diri. Wah, aku mengalami beberapa dari gejala-gejala ini atau perilaku ini. Berarti aku sedang stres ya, atau aku depresi diri, tetapi ini sebagai checklist aja. Saya menyampaikan informasi ini, gejala-gejala dini ini, supaya teman-teman itu bisa lebih aware aja, bisa lebih sadar diri, oh iya, kok aku ada beberapa perilaku ini ya. Oh baik, sebaiknya saya pergi ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya selalu sampaikan, teman-teman jangan malu kalau misalkan memang mau pergi ke psikolog, mau pergi ke psikiater ya, jangan merasa malu. Kalau dulu kan ada stigmanya, ih dia ke psikolog nih, dia ke psikiater, wah berarti gila ya, kan dulu kan ada penilaian-penilaian seperti itu. Tapi sekarang enggak kok. Saya kan juga sebagai psikolog klinis praktek di rumah sakit MMC ya, salah satu rumah sakit swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Nah, itu pasien-pasien saya bervariasi dari yang remaja, kuliah, bekerja, dan terkadang mereka itu ke psikolog cuman pengen ngobrol, cuman pengen cerita. Misalkan di kantor ada suatu hal yang membuat tidak nyaman, nah dia cuma pengen cerita aja, seperti itu. Jadi saya tidak mau, saya selalu menyemangati teman-teman ya, jangan sampai merasa malu kalau memang pengen ke psikolog. It's okay kok, nggak apa-apa kok gitu ya. Dan setahu saya juga di UI itu ada klinik satelit ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada konselingnya juga lah, teman-teman juga bisa ke situ juga apabila cuman ingin curhat atau cuman ingin berbagi apa sih yang sedang dirasakan ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Kembali ke gejala-gejala dini yang bisa teman-teman waspadai, baik untuk diri teman-teman sendiri maupun untuk teman atau orang lain ya. Biasanya itu ada suatu perasaan yang overwhelming atau ngerasa, "Aduh gila tugas-tugas kuliah gue kok kayak gini banget sih, kok banyak banget sih." Kayaknya tuh kewalahan banget. Padahal belum tentu tugasnya tuh banyak sekali gitu ya. Mungkin tugas yang diberikan dosen-dosen dalam kapasitas yang wajar saja, tapi hanya kita merasa, "Aduh gue nggak bisa nih menyelesaikan kayak gini, aduh gue nggak bisa nih ngerjain ini semua," gitu ya. Jadi kita bicara ada perasaan-perasaan yang overwhelming atau merasa kewalahan dengan tugas-tugas kuliah. Kemudian ngerasa, "Aduh nanti saya walaupun ngumpulin pasti dapat nilainya jelek, pasti diomelin sama dosen, pasti nanti aku dikasih, nilainya C atau D." Jadi ada perasaan-perasaan takut dia nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, padahal belum tentu gitu ya, padahal belum tentu. Kembali kita ini bicara tentang perasaan aja gitu ya. Dia ada perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian yang tadinya mungkin teman-teman itu, masuk ke sisi IT semangat ya, "Wah gue emang pengen masuk ke sini, gue memang passion dengan jurusan yang aku ambil." Nah, tiba-tiba bisa saja loh merasa tidak ada minat untuk kuliah, malas-malesan, atau bahkan ketika bangun pagi pun itu rasanya sudah berat banget. Rasanya itu sudah takut ya. Saya pernah ada pasien, dia karyawan ya, memang karyawan. Tapi saking dia merasa tertekannya untuk bekerja di perusahaan itu, saking dia merasa stres untuk bekerja di perusahaan itu, dia bangun pagi itu langsung nangis karena udah kebayang, "Saya harus ke kantor, saya harus ketemu orang-orang itu, saya harus mengerjakan tugas-tugas
itu gitu ya. Jadi tidak ada minat lagi untuk bekerja, malah bekerja atau dalam hal ini ya kuliah itu merupakan suatu hal yang ditakuti, suatu hal yang merupakan apa ya, ancaman buat dia. Jadi bangun tidur aja tuh udah nggak semangat ya, seperti itu. Kemudian ada perasaan-perasaan gugup, gelisah. Kembali ini mungkin yang awalnya teman-teman atau mungkin, sahabat sisi IT melihat ada rekan atau teman yang kayaknya waktu awal-awal gue ketemu dia, itu dia happy-happy aja kok, orangnya asik kok, orangnya seru. Tapi kok sekarang dia dikit-dikit gelisah, dikit-dikit kalau body language atau bahasa tubuh orang yang gelisah tuh sering menghentak-hentakan kakinya atau tangannya tuh sering meremas-remas gitu ya. Itu salah satu, bahasa tubuh orang-orang yang suka gelisah. Sering gugup, ngomong sama kita aja gugup, padahal sebelumnya enggak ya. Jadi ada perilaku-perilaku seperti itu yang memang ditunjukkan. Kemudian ada gangguan daya ingat, maksudnya gini, mudah lupa ya, mudah lupa padahal sudah diingatkan, bahkan diingatkannya berkali-kali, kemudian, sudah ditulis di, planner-nya dia, di agendanya dia. Bahkan mengingat, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen juga kayaknya susah sekali, padahal sebelumnya juga tidak, sebelumnya baik-baik saja. Bahkan ketika, belajar pun itu sukar untuk fokus, untuk memperhatikan apa yang dosennya ajarkan, untuk mendengarkan apa yang dosennya ajarkan. Jadi, kayak blank gitu ya, mungkin kita bahasanya blank ya. Badannya itu ada di kelas, tapi pikirannya tuh udah ke mana-mana, udah nggak bisa nyambung. Mungkin kita baca buku berkali-kali, tapi kok nggak masuk-masuk, nggak inget-inget, ini maksudnya apa sih ya? Itu salah satu, gejala yang mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang merasa tidak baik-baik saja, seperti itu ya. Kemudian menarik dirinya gini, mungkin belum terlalu ekstrim ya, misalkan, yang biasanya nih kalau misalkan sampai kampus itu cari teman-temannya atau langsung WA teman-temannya, telepon teman-temannya, "Eh, Bro, lu di mana nih? Gue udah sampai, gue lagi di kantin, yuk kita ngopi dulu." Ya mungkin biasanya seperti itu ya. Atau pulang kampus masih suka ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman, entah ngebahas, mmm, mata kuliahnya atau ngebahas yang lain gitu ya. Nah, ini tiba-tiba, dia menarik diri. Jadi ketika di kampus pun, yang paling sering tuh gini yang kadang-kadang kita suka miss ya gejalanya. Ketika di kampus atau ketika ngobrol pun satu meja dengan teman-teman yang lain, dia lebih pendiam daripada sebelumnya. Beda kalau sama orang yang memang aslinya pendiam ya, tapi yang biasanya dia baik-baik saja, hahaha, tiba-tiba di tempat ramai atau di gerombolan dengan teman-temannya pun, dia jadi lebih pendiam daripada sebelumnya. Diajak, "Eh nanti kita itu yuk, pulang-pulang kampus kita ke kantin dulu yuk sambil ngebahas tugas." Dia nggak mau, "Nggak deh gue ngerjain tugas sendiri aja deh, gue mau langsung pulang aja," gitu ya. Jadi menarik diri ini bukan tidak selamanya dia nggak mau bersosialisasi ya kalau di gejala dini, tapi lebih ke kalau misalkan dia lagi ngumpul pun, dia tuh nggak kelihatan ada di sana, tidak berasa ada di sana, lebih pendiam, disconnected. Jadi, apa ya, kalau ngobrol sama yang lain tuh ya gitu-gitu aja, nggak seperti sebelumnya. Jadi keinginan untuk bersosialisasi atau keinginan untuk, apa ya, membina hubungan dengan orang lain tuh sudah berkurang sekali gitu ya, bahkan sudah hilang, seperti itu. Nah, yang teman-teman mungkin nggak sadar, salah satu gejalanya ketika kita sedang tidak baik-baik saja, itu ada yang istilahnya somatoform atau, gejala fisik yang dirasakan, yang sebenarnya itu timbulnya karena psikologis atau emosional. Kayak misalkan kita bangun tidur, badan kita pegal-pegal, atau ketegangan otot yang berlangsung cukup lama dan terus-menerus. Beda halnya kalau misalkan nih teman-teman udah lama nggak lari pagi, kemudian, hari Minggu lari paginya tuh sampai 3 kilo, 3K gitu ya.
otomatis besoknya pasti ototnya tegang atau bahasa bahasa Jawanya tuh jarem ya. Ototnya kan tegang ya, karena memang sudah lama nggak olahraga. Atau nge-gym ya, nge-gymnya tuh dipaksa, pasti kan ototnya kemeng ya, pegel-pegel. Nah ini tidak ada stimulus atau tidak ada pemicu-pemicu seperti itu, tapi otot kita berasa tegang. Nah yang sering itu otot pundak sama otot leher ya teman-teman ya, student angkatan 2024. Yang paling sering ketegangan otot yang dirasakan ketika kita sedang tidak baik-baik saja, itu di otot pundak sama otot leher. Kalau teman-teman suka pijet atau suka dipijet orang gitu ya, kan kadang-kadang suka ada komentar, ih kamu ototnya tegang banget pas lagi mijet pundak gitu ya, ih kamu ototnya tegang banget. Nah itu bener loh ya, karena salah satu gejala yang dirasakan adalah otot kita memang kenceng ya, memang tegang, terutama di pundak dan leher. Namun tidak menutup kemungkinan di bagian tubuh yang lain, tapi yang paling sering adalah di pundak dan di leher. Ditambah lagi sakit kepala yang nggak jelas apa sebabnya dan sering, entah sakit kepala atau migrain ya, maksudnya teman-teman itu tidak ada riwayat darah tinggi, tidak ada riwayat darah rendah, tapi eh, kok kepala tuh rasanya migrain misalkan gitu ya. Terutama kalau ada pemicu-pemicu yang, berdekatan. Contohnya gini deh, misalkan teman-teman merasa sama dosen A itu, eee, kurang cocok karena ngerasa, "Kok kasih tugas-tugasnya banyak banget sih, cara ngajarnya juga saya nggak paham." Contohnya seperti itu. Nah, entah gimana caranya, kalau memang teman-teman sedang tidak baik-baik saja, teman-teman bangun pagi, terus inget, "Wih, nanti siang itu saya ada dosen A nih mata kuliahnya." Itu tiba-tiba teman-teman langsung sakit kepala, padahal teman-teman sudah sarapan, tidurnya cukup gitu ya, tidak masuk angin kalau bahasa orang dulu ya, tapi tiba-tiba sakit kepala. Nah, itu bisa jadi memang bukan sakit fisik, tapi sakit yang ditimbulkan secara emosional, seperti itu ya. Nah, yang seru lagi nih kalau kita bicara somatoform atau sakit fisik yang disebabkan karena permasalahan emosional, itu lebih sering penyakit-penyakit yang berhubungan juga dengan pencernaan kita. Yang paling sering apa coba? Pasti teman-teman tahu deh, bisa tebak deh. Siapa yang bisa tebak? Penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Mah, Kak. Betul, penyakit MAH ya, penyakit MAH. Dan penyakit MAH itu kadang-kadang lucu ya, kalau tadi kan saya kasih contoh sakit kepala, inget, "Oh ini ada dosen nih yang saya memang, agak takut," gitu ya, tahu-tahu sakit kepala. Nah kadang-kadang kalau MAH itu pencetusnya di mana, pemicu stresnya di mana, sedang nggak ketemu pemicu stresnya, misalkan sedang nggak ketemu si dosennya, tapi ya asam lambungnya ya sudah berkelana di perut ya, sudah bergejolak, jadi sakit MAH. Apalagi kalau misalkan sakit MAH-nya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau bahkan, diare ya, bahkan diare atau perut kembung. Teman-teman tolong jangan sepelekan penyakit MAH, karena penyakit MAH itu kalau tidak ditanggulangi dengan baik dan cepat, itu juga berbahaya bagi badan kita, terutama kalau sudah yang namanya GERD ya. Saya tidak ada latar belakang dokter, jadi saya hanya sampaikan kalau GERD itu saluran apa ya, kerongkongan ya, saluran dari mulut ke lambung itu udah berasa panas. Kemudian kita akan sering batuk-batuk ya, akan sering batuk-batuk, bahkan makan juga susah masuk. Saya punya kalau boleh cerita sih, saya punya pasien waktu itu dia SMA, memang atas, dukungan dan arahan dari orang tuanya, dikirim ke sekolah pondok lah gitu ya, boarding school ya istilahnya. Tapi si anaknya itu sebenarnya nggak enjoy. Cuman karena dia tidak mau mengecewakan, dia sayang banget sama orang tuanya, karena tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, dia setuju masuk ke boarding school, akhirnya dia kena MAH, masih SMA kelas 1 waktu itu. Kasihan deh. Nah, dia kena MAH-nya itu, dia sebenarnya ke dokter lain, kemudian dari dokternya dirujuk ke saya ya, karena memang ini somatoform. Nah, mmm, dia sakit MAH-nya itu sampai memang sudah harus minum obat dan membawa
kayak botol air hangat kemana-mana untuk ditaruh di perutnya. Sampai segitunya gitu ya. Karena sakit mahnya itu berhubungan dengan psikologis, dengan emosionalnya. Nah, selama proses dia sakit ini dia masih di boarding school, sehingga waktu itu saya bilang ke orang tuanya, ya udah keluarkan dari boarding school kalau memang dia tidak nyaman seperti itu. Nah, saya sharing pengalaman saya dengan pasien saya dengan catatan teman-teman jangan menyepelekan sakit mah, jangan menyepelekan penyakit-penyakit pencernaan yang sebenarnya itu sumbernya adalah emosional. Terus gimana nih Bu Amel kalau saya ada hal itu misalkan ya? Ya harus dua-duanya, badannya harus disembuhkan dengan cara ke dokter, tapi sumber emosionalnya atau psikologisnya juga harus disembuhkan dengan ke psikolog atau ke psikiater seperti itu ya. Oke, ada yang unmute nih, ada yang mau ditanya mungkin? Tidak ya, mungkin bocor ya. Oke, saya lanjutkan nih gejala-gejala dininya apa aja sih? Yang berikutnya adalah selain fisik, kemudian emosionalnya juga lebih baper ya, mudah marah, kemudian gelisahnya nih restless, restless itu pokoknya nanti ini gini, nanti ini gitu ya. Kalau istilahnya tuh senggol sedikit dia udah ngomel-ngomel lah. Dan ngomel-ngomelnya tuh nggak jelas. Kita kadang-kadang kalau istilah kita mungkin baper ya. Sebenarnya kita maksudnya bercanda, kita maksudnya cuma ngeledek-ledek doang. Tapi karena teman kita itu sedang tidak baik-baik saja, dia jadi salah mentafsirkan candaan kita, marah, cepet ngambek, cepet emosional lah pokoknya, tidak seperti biasanya, seperti itu ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, yang kadang kurang terlihat ya, karena kita kan nggak ngelihat teman kita di rumah, kita cuma bisa lihat diri kita ya, itu, susah untuk tidur atau susah untuk tetap tertidur. Jadi, bisa bisa 3 hal nih, pertama dia nggak bisa tidur, orang bilang insomnia ya, nggak bisa tidur, susah banget mau tidur itu. Padahal capek tapi nggak bisa tidur. Kedua, dia bisa tidur tapi nggak bisa nyenyak, terbangun-bangun. Sejam kebangun, 2 jam kebangun lagi, dan kebangunnya tuh bukan bukan kayak kita kebangun tengah malam mau ke kamar kecil ya, tapi kebangunnya tuh gelisah, nggak nyaman. Ketika bangun tidur kita pagi nih, kita bangun tidur mau aktivitas pun, kita nggak nyaman gitu ya. Atau yang ketiga dua-duanya nih, udah nggak bisa tidur, tidurnya susah, tapi sekalinya bisa merem itu ya nggak lama gitu ya, sesekali aja, 10 menit atau 30 menit nanti melek lagi, nanti tidur lagi, kayak gitu ya. Ini kan nggak nyaman banget ya buat badan kita dan juga mempengaruhi emosi kita, seperti itu. Nanti di kampus juga bawaannya ngantuk gitu ya, diajak ngobrol teman juga bawaannya nggak nyambung. Atau dia sebenarnya sudah tidur 8 jam, kata orang kan kita tidur yang baik itu 8 jam ya. Dia sudah tidur, badannya itu sudah di tempat tidur, badannya itu sudah, tiduran, matanya sudah meram, tapi entah kenapa ketika bangun pagi, ketika beraktivitas, meskipun aktivitasnya nggak banyak ya, rasanya tuh capek terus. Nah, rasa lekas letih ini, rasa cepet capek ini tidak dihubungkan dengan penyakit fisik. Lain halnya kalau misalkan teman-teman ada penyakit tertentu nih, misalkan apa ya, contohnya misalkan lagi DBD, sekarang lagi musim kan DBD atau diabetes, kan orang-orang yang diabetes cenderung cepat lelah. Ini sebenarnya badannya baik-baik aja, nggak ada penyakit fisik dan tidurnya terlihat cukup, lawang badannya sudah tidur 8 jam kok di kasur ya, tapi pokoknya bawaannya lelah terus, cepat lelah terus. Kenapa? Nggak jelas, padahal udah tidur, makannya juga teratur. Nah, ini sebenarnya asal muasalnya dari emosional ini, seperti itu ya. Terus yang menarik nih teman-teman, kadang-kadang kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kita tuh larinya tuh ke penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Yang menarik, saya mau cerita sedikit nih. Obat-obatan ini tidak selalu obat-obatan terlarang. Kadang-kadang obat-obatan yang dijual bebas. Contohnya, ini contoh yang agak ekstrim deh.
Saya itu baru tahu dari pasien saya kalau obat-obat resep yang diresepkan oleh psikiater, obat antidepresan atau obat penenang gitu ya, itu bisa dibeli lewat toko online ya. Itu bisa dibeli lewat toko online loh. Saya baru tahu. Saya kaget loh, ya. Atau ini banyak kasus dari pasien-pasien saya dan mereka ngaku sendiri. Kalau mereka dapat obat penenang atau obat tidur dari psikiater, itu kan biasanya dari dosis yang terendah. Dan biasanya tuh 2 minggu nanti suruh balik lagi untuk melihat dosis itu cespleng nggak gitu ya, dosis itu sudah membuat si pasien merasa nyaman atau tidak gitu ya. Mereka dapat obat, misalkan namanya Budi, "Nih Pak Budi ya, ini obat, penenangnya atau antidepresannya, diminumnya setengah tablet ya, 1 kali sehari." Tapi karena dia minum setengah tablet itu nggak nendang, 3 hari minum setengah tablet kok nggak nendang ya, nggak ada rasanya ya, dia nekat. Saya minum 1 tablet. Wah, 1 tablet itu kok nggak nendang juga. Saya minum sehari 2 tablet, kata si Pak Budi. Nah, serem ya, padahal dari dokternya itu hanya setengah tablet. Jadi kadang penyalahgunaan obat-obatan, baik obat-obatan resep maupun obat-obatan yang dijual bebas, itu lebih lebih gampang aksesnya. Nah, yang seru gini, ini baru bulan lalu deh, pasien saya itu cerita. Dia kecanduan obat antidepresan dari psikiater atau dari dokter. Dan dia sebenarnya ketemu saya mau minta resep. Jadi gini, dia kayak tadi ya, katakanlah Pak Budi itu dikasih obat antidepresan untuk 10 hari yang diminum seharinya setengah pil. Berarti kan dia dapat 5 butir kan untuk 10 hari kan. Tapi karena dia minum setengah itu nggak berasa, dia minumnya sehari 2 pil. Berarti kan obatnya kurang nih buat 10 hari. Yang terjadi apa? Ini dia yang cerita sendiri nih, si Pak Budinya ya, itu bukan nama beneran atau nama samaran. Ya udah Bu, kalau obat saya tinggal menipis, saya pergi ke dokter lain, ke psikiater lain di rumah sakit lain, minta resep itu. Jadi dia kayak gitu, shopping shopping antidepresan, minta obat resep gitu kan. Nah kemarin ke saya juga sebenarnya minta, cuman sebagai psikolog itu kita nggak bisa kasih obat, yang bisa kasih obat itu psikiater ya. Jadi saya nggak kasih seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Dan yang seru tadi saya sudah sampaikan bahwa obat-obat resep yang harusnya diresepkan oleh dokter sama oleh psikiater kayak antidepresan itu ternyata dijual bebas di toko-toko online. Saya sampaikan ini bukan untuk teman-teman praktekkan ya, terus penasaran praktekkan, tapi lebih untuk kesadaran aja, jangan sampai kita menyalahgunakan obat-obat resep. Nah, yang seru lagi, kan saya sudah bilang ya penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan ini, si obat-obatan ini tidak hanya obat-obatan terlarang, tapi obat-obatan resep dan obat-obatan warung. Jadi ini sering banget pasien saya. Salah satu gejala dininya kan sakit kepala gitu ya, migrain atau kita ketegangan otot ya. Saya sambil ambil contoh sakit kepala deh. Pasien ini sakit kepala terus beli obat X, obat warung ya yang murah dan di warung manapun ada gitu ya. Seminggu pertama dia minum pagi hari 1 pil, 1 butir. Mempan tuh, cespleng, seharian nggak sakit kepala. Tapi minggu kedua mulai sakit kepala lagi, minum 1 butir saja, cuma sampai jam makan siang sakit kepala lagi. Akhirnya apa? Kan dia nggak kuat sakit kepalanya ya. Akhirnya dia habis makan siang minum lagi. Jadi sehari jadi 2 butir. Nah, seminggu dia minum sehari 2 butir, oke, sakit kepalanya berkurang, nggak mengganggu aktivitas. Tapi dia masih tuh merasa gelisah, nggak bisa tidur, ya, baper, dia masih tuh. Cuman dia nggak sadar bahwa ini adalah masalah emosional. Dia hanya fokus pada sakit kepalanya aja. Iya, Pak Brian ada yang mau ditanya? Iya? Oh, mungkin bocor ya. Untuk
selama bulan puasa ini benar-benar. Oke, mungkin bocor ya. Oke, saya lanjutin ya cerita saya ya. Tadi sampai si Pak Budi itu minggu kedua setiap hari minumnya 2 butir. Karena minggu ketiga dia mulai nggak mempan nih, saya minum 2 butir, tapi jam 1 jam 2 mulai sakit kepala lagi. Minumlah sehari 3 butir. Dan itu meningkat terus sampai akhirnya dia setiap jam atau setiap 2 jam tuh bisa minum 1-2 butir untuk menghilangkan sakit kepala tanpa dia sadari bahwa itu penyebabnya adalah masalah emosional, ya. Mungkin teman-teman berpikir, "Masa sih Bu Amel emang gitu?" Gitu ya. Emang bisa nih kayak gitu Bu Amel? Bisa loh, ya sahabat sisi IT, ini banyak kejadian di pasien-pasien saya. Jadi, dia nggak menyalahgunakan obat-obatan terlarang, nggak menyalahgunakan, obat-obatan keras yang harus dengan resep dokter, tapi dia menyalahgunakan obat-obatan warung, obat-obatan yang bisa dibeli bebas di warung. Karena yang harusnya hanya diminum sehari sekali, dia minum sampai 2 jam sekali itu 1 butir, kayak gitu. Jadi, kenapa sih saya cerita kayak gini? Tujuannya untuk awareness buat kita semua ya. Kalau teman-teman sudah mulai ada perilaku-perilaku ini ya, yang paling sering itu emosionalnya semakin baper, badannya semakin nggak nyaman ya, ada permasalahan entah di otot, sakit kepala, entah pencernaan, kemudian apalagi kalau misalkan sudah ada penyalahgunaan, minuman atau obat-obatan, itu sudah harus menjadi red flag buat kita. Atau kita sudah harus bertanya-tanya, "Oh, oh, apakah mungkin saya sedang tidak baik-baik saja?" Atau kalau teman-teman melihat entah keluarga, entah saudara, atau teman yang memiliki perilaku-perilaku ini, nah itu juga, harus kita sampaikan, "Mungkin kamu sedang tidak baik-baik saja," gitu ya. Kembali, ini bukan untuk diagnosa diri. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, setelah dengar penjelasan saya tentang 2 slide ini langsung merasa, "Ups, kayaknya si A," gitu-gitu ya, "kayaknya teman saya yang ini, kayaknya saudara saya yang ini," atau, "Ups, kayaknya saya sedang tidak baik-baik saja, terus saya harus gimana dong Bu Amel?" Gitu ya. Nah, teman-teman nggak ada salahnya untuk, ke tenaga kesehatan, entah ke psikolog, entah ke psikiater, atau bahkan kunjungi fasilitas konseling yang ada di CCIT FTUI, seperti itu ya. Kembali konsepnya adalah it's okay not to be okay kok. Jadi jangan merasa malu dan kalau teman-teman melihat ada orang lain yang, pergi ke fasilitas konseling di kampus atau mungkin di rumah sakit, jangan diledek ya, tapi diberi semangat karena pada dasarnya, it can happen to everyone. Masalah ini bisa terjadi pada setiap orang dan nggak apa-apa kok. Sama halnya kayak batuk pilek. Dokter pun bisa kena batuk pilek loh, gitu ya. Kita kalau ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengobati, batuk pilek kita, kita ngerasa malu enggak? Enggak kan? Atau misalkan kita ngelihat teman kita, "Eh, Ani, lu mau kemana?" "Iya nih gue mau ke dokter dulu." "Kenapa?" "Iya nih kepala gue sakit, gue udah batuk-batuk dan hidung aku udah meler," misalkan gitu ya. "Oh iya lu kayaknya bapil ya, mau batuk pilek, ya udah semoga lekas sembuh ya, gue doain ya." Nah, kita kan memberi support semacam itu ya. Nah, konsepnya sama dengan kesehatan mental kita. Jadi yuk kita mulai merubah mindset kita, it's okay not to be okay. Dan kalau ada teman kita atau someone that we know, seseorang yang kita kenal memang sedang mengatasi permasalahan mentalnya, kita kasih dukungan. Sebelum saya lanjutkan, ini ada Taufik Darmawan raise hand dan di kolom chatnya saya dapat notifikasi. Saya baca dulu ya. Dari Mas Taufik kalau nanti bisa bisa audio, kalau tidak bisa tuliskan di chat ya. Saya baca dulu dari Brian Abrar Antora. Mas Brian mau menanyakan, apabila ada teman atau keluarga yang memiliki perilaku-perilaku tersebut, namun orang itu tidak percaya dan merasa hal ini membuat aku nyaman, itu bagaimana? Ya benar, karena memang kadang-kadang tuh orang tersebut, kita sebut saja Budi ya, bukan nama sebenarnya. Kadang-kadang itu si Budi merasa, aku nggak apa-apa. Merasa, ya memang aku kayak gini, memang aku punya emah, ya memang aku sering sakit kepala gitu ya. Kadang-kadang, si Budi memang merasa, "Gue nggak perlu bantuan apa-apa, gue nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa kok."
baik-baik saja gitu ya, aku baik-baik saja. Nah, kalau memang ada yang seperti ini, coba deh diajak ngobrol, diajak teman-teman kalau punya Instagram kan kami psikolog klinis itu tuh tergabung dalam organisasi profesi namanya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Coba teman-teman gabung atau istilahnya apa sih, add Instagramnya ya, aku nggak begitu paham deh. Add Instagramnya ya, IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Itu banyak edukasi-edukasi tentang kesehatan mental kita. Nah, yang perlu kita lakukan kepada Budi adalah kita berikan edukasi-edukasi itu. Atau bahkan, ya udah yuk, lu mau nggak ke konselor di kampus, gua temenin deh, kayak gitu. Saya sering kok ada beberapa pasien yang ketika dia ke saya, itu sebenarnya bukan ketika si Budi ke saya sama temennya, itu sebenarnya bukan bukan kemauan si Budi, tapi temennya yang nyuruh gitu kan. Jadi ketika Budi konsultasi pun sama temennya dan ketika Budi ngobrol sama saya pun saya tanya, "Apa yang dirasa?" "Mbak, saya baik-baik saja." Tapi kan kami tenaga kesehatan, baik psikolog maupun psikiater punya cara untuk memberi edukasi kepada si Budi. Seperti itu ya Pak Brian ya. Jadi tetap kita kasih support, kita kasih edukasi, kita temenin malah jauh lebih bagus juga, seperti itu. Oke, semoga bisa membantu ya, Mas Brian ya. Tadi Pak Mas Taufik, kamu jadi bertanyakah, Mas Jadi Taufik? Oke, jadi silakan. Ya, sama-sama Pak oke. Mas Brian. Mas Taufik, apa yang Eh, mau ditanya? oke, Silakan yuk, Kak, izin bertanya. Kan di silakan. mungkin kita yang ikut webinar ini mungkin sudah tahu ya Kak, kalau misalkan kita mengalami gangguan stres atau mungkin ada yang ingin kita curhatkan, kita bisa pergi ke psikiater tanpa rasa malu. Cuman kan Betul. mungkin teman-teman kita yang hadir ataupun yang nggak hadir dalam webinar ini masih rada apa ya, rasanya masih sungkan lah Kak untuk menghadiri ke psikiater, itu mungkin masih malu atau apa. Nah, dan mungkin teman-teman tersebut lebih enak atau lebih percaya, lebih nyaman jika curhat ke teman-teman yang sebaya Kak, teman Mhm, sebaya tuh mhm. seperti itu. Nah, kira-kira apabila nih kita nanti sebagai posisinya tuh sebagai si pendengar, ada nggak sih Kak tips yang apa ya, efektif atau yang baik lah jika kita jadi di posisi si pendengar itu. Jadi agar teman kita yang sedang bercerita tuh ngerasa lebih enjoy, terus lebih enak lagi buat ngungkapin unek-uneknya, sehingga abis curhat ke kita atau cerita ke kita, dia tuh bisa lebih jadi lebih ya lega deh gitu Kak. Sekian pertanyaannya. Terima kasih Kak. Oke, Mas Taufik, terima kasih banyak ya. Pertanyaan yang bagus sekali dan bisa apa ya, menginspirasi teman-teman yang lain juga ya. Jadi teman-teman gini, em, kalau memang ada yang curhat sama kita, misalkan si Budi cerita sama kita, curhat sama kita, dengarkan saja dan pahami. Kadang-kadang mereka tuh nggak butuh solusi gitu loh, nggak butuh yang ya udah lo gini aja, ya udah gini gini gini. Kadang-kadang tuh mereka nggak butuh solusi, tapi mereka hanya butuh didengarkan, butuh mengeluarkan unek-uneknya. Jadi teman-teman tolong sangat amat gitu ya, hindari kata-kata misalkan yang sering tuh alah gitu doang, masa lu bingung sih? Alah itu kan gampang, nggak usah dibuat pusing lah, gitu-gitu loh. Kalimat-kalimat yang, memberikan yang ngejudge lah istilahnya, atau kalimat-kalimat yang ngebanding-bandingkan, "Alah udah lah lu ngapain sih gitu aja ribet, orang gua aja gini bisa selesai sehari kok." Nah, kalimat-kalimat yang membandingkan itu jangan jangan disampaikan ketika si Budi curhat sama kita. Jadi yang kita musti lakukan apa? Dengarkan aja, validasi aja perasaannya, "Oh oke, oh jadi lu ngerasa bingung ya dikasih dikasih tugas sama si dosen ini ya?" Dengerin dulu sampai dia sudah selesai, dia kira-kira sudah selesai bercerita, validasi bahasa saya validasi ya, validasi aja perasaannya, "Oh oke." Beri empati, "Oke oke ya oke, ya gue ngerasain juga sih kalau misalkan gue dalam posisi lo pasti memang memang bingung juga ya," kayak gitu ya. Jadi validasi, kita beri empati. Kalau memang sekiranya dia sudah selesai bercerita, kita tinggal tanya aja, "Oke, Bud, lu mau gua bantu apa?"
supaya lo nggak stres. Lo mau gue bantu apa supaya lo nggak bingung. Mau nggak kita sama-sama ke konselor, misalkan seperti itu. Mau nggak kita sama-sama cari bantuan tenaga medis. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mudah kok. Pokoknya hindari kalimat-kalimat yang ngejudge, yang ngebanding-bandingin, yang gampangin gitu ya, yang tadi saya bilang ya, kita tuh kadang gini, kita tuh kadang maksudnya tuh bukan untuk ngebanding-bandingin atau membuat si Budi itu tidak nyaman, tapi kita kadang tuh maksudnya mau memberi semangat, tapi kalimatnya tuh pilihannya kurang tepat. Jadi kadang-kadang kita suka keceplosan, "Alah udahlah gitu doang nggak usah dipikirin." Nah, kadang kita suka gitu ya. Padahal yang mereka butuhkan, yang si Budi butuhkan itu didengerin aja, divalidasiin aja emosinya. "Oh oke Bud, oke. Ya ya, ya memang buat lo tuh kayaknya ini ya, kayaknya berat banget ya Bud ya. Terus terus gimana? Yang lo rasain apa? Lo selama ini sudah ngelakuin apa?" Kayak gitu aja. Nanti kalau dia udah capek istilahnya ya atau udah ngerasa selesai baru kita tanya, "Ya udah Bud, lu mau gue apa buat ngebantuin lo? Kalau saran gue mau nggak kita sama-sama gue temenin deh ke counselor atau mungkin ke psikolog biar lu lebih plong lagi, biar lu biar lu bisa tidurnya enak," misalkan kayak gitu ya. Jadi mudah sih seperti itu aja. Yang penting hindari kalimat-kalimat kita ngejudge, kita ngebandingin atau kita ngegampangin. Gitu ya Mas Taufik ya. Semoga membantu ya Mas Taufik ya. Sangat membantu sekali Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Sama-sama. Kita lanjut dulu ya. Ingat sambil jalan kalau ada yang mau ditanya langsung saya di stop aja. Nah, teman-teman, kalau tadi itu kan gejala dini ya, perilaku-perilaku dini. Kapan sih kalau memang sudah gawat darurat ya? Kapan sih kalau memang sudah gawat darurat dan sudah benar-benar kudu harus mesti wajib untuk mendatangi tenaga kesehatan? Yaitu kalau pertama menarik diri. Sebentar saya pakai ini dulu, laser pointer. Kalau sudah menarik diri, ini menarik dirinya ya. Kalau tadi di gejala dini itu kan dia menarik dirinya tuh lebih yang oke, badannya ada di situ, dia lagi ngobrol sama teman-temannya di kafe, tapi ya udah dia jadi lebih pendiam, tidak terlihat tertarik dengan topik pembicaraannya atau bahkan yang tadinya itu sering ikut olahraga bareng, ya dia males-malesan. Kalau yang menarik diri di sini, yang sudah gawat darurat itu yang benar-benar dia nggak mau kuliah, bahkan di rumah pun nggak mau keluar kamar. Sehingga apa? Sampai aktivitas kehidupan dia nggak mau mandi, rambutnya nggak disisir ya, dia udah pokoknya di kamar terus seharian, kita kalau kalau cewek-cewek kan kalau mau tidur pakai daster tuh ya, kalau cowok-cowok mungkin pakai kaos oblong, celana pendek. Nah itu benar-benar nggak diganti. Dia nggak mau ganti baju, nggak mau sikat gigi, nggak mau mandi, pokoknya di kamar aja, mengurung diri aja di kamar. Nggak mau keluar, bahkan ketika ada keluarganya berkunjung pun ya dia nggak mau nemuin gitu ya. Nah, itu sudah gawat darurat tuh, sudah lampu merah lah gitu ya. Nggak bisa merawat diri benar-benar yang sebenarnya bukan tidak bisa ya, secara fisik mungkin dia bisa. Mungkin tidak ada yang salah dengan anggota badannya, dia masih bisa sisiran, sebenarnya masih bisa sisiran, masih bisa mandi, tapi nggak mau. Udah nggak ada gairah untuk merawat diri gitu ya. Bangun tidur pun udah males, udah nggak mau beraktivitas, udah nggak mau ketemu siapa-siapa yang benar-benar menarik diri. Contohnya yang mungkin contoh yang paling mudah yang sering kita temuin itu kalau misalkan nih kita habis kehilangan anggota keluarga kita yang terdekat ya, meninggal dunia, kita kan rasanya tuh pengen ngurung diri di kamar aja kan. Kita juga mungkin sering melihat, entah saudara kita atau tetangga kita yang habis kehilangan pasangan hidupnya, kemudian dia nggak mau keluar rumah, nggak mau kemana mana. Nah, itu contohnya kayak gitu tuh, ya. Itu sudah dan itu berlangsung cukup lama ya, berlangsung lebih dari 2 mingguan deh, itu sudah red flag kalau bahasa saya tuh sudah, gawat darurat. Kemudian mulai berhalusinasi. Halusinasi ini bisa halusinasi lihat, kayak misalkan,
Dia mengatakan, oh itu di situ ada orang yang mau masuk ke rumah saya, padahal nggak ada, cuma dia ngelihat aja gitu ya. Atau halusinasi dengar. Halusinasi dengar ini seringkali kayak suara-suara di kepalanya yang mengatakan, ah lu bego, ah lu nggak bisa apa-apa, udah lu mati aja, udah lu ngapain kuliah, lu nggak bisa lulus. Jadi kadang halusinasi dengar itu eh, berwujud dalam suara-suara yang dia dengar di kepala dia sendiri yang suara-suara negatif gitu loh. Ya, sudah ada halusinasi dan dia percaya dan dia yang oh iya aku memang nggak bisa apa-apa, aku nggak mungkin lulus gitu ya. Kalau pasien saya kayak gitu saya tanya, "Kamu taunya kamu nggak mungkin lulus gimana?" "Iya Bu, ini ada yang ngomong di kepala saya bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya bodoh, saya nggak mungkin lulus." Jadi kayak gitu sudah mulai ada halusinasi. Sudah mulai ada perilaku-perilaku self harm. Self-harm itu dia melukai diri sendiri atau perilaku-perilaku dia ingin atau bahkan sudah melukai orang lain. Nanti akan kita bicarakan lagi, lebih mendalam di 2 slide berikutnya ya. Kemudian ada keinginan atau bahkan sudah melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Nah kalau, perilaku-perilaku ini muncul ya, baik di diri kita maupun di, orang yang kita ketahui, yang kita kenal, itu sudah kudu musti wajib harus mendapatkan bantuan profesional. Teman-teman yang namanya psikolog atau psikiater itu sekarang puskesmas pun ada. Kadang-kadang kalau ke rumah sakit karena kalau ke psikolog atau psikiater itu kan kita bukan tukang sulap ya, yang sekali datang, 2 kali datang, selesai masalahnya gitu kan. Kadang-kadang harus ada assessment dulu, kalau dengan psikolog harus ada tes dulu, kalau dengan psikiater harus ada obat dulu ya. Jadi prosesnya cukup lama, tergantung situasinya. Nah, kalau ke rumah sakit yang swasta mungkin, terkendala biayanya, nah itu teman-teman bisa ke, ke puskesmas. Puskesmas itu udah ada kok psikolog dan psikiater. Kalau dari cerita pasien saya itu kayaknya ada yang bisa pakai BPJS deh setahu saya ya. Jadi nanti coba ditanya lagi prosesnya gimana kalau pakai BPJS. Cuman ini yang saya garis bawahi ya, kalau sudah ada perilaku-perilaku seperti ini, itu sudah red flag, sudah peringatan bahwa harus mendapatkan bantuan profesional. Teman-teman mungkin beberapa bulan terakhir ini suka mendengar berita di mana mahasiswa bunuh diri ya atau melukai dirinya karena tekanan-tekanan yang dia hadapi di kampus ya. Nah, kalau kita bicara self harm dulu deh. Self harm itu kalau dari artinya kan kita melukai diri sendiri ya. Teman-teman jangan mengira self harm itu self harm itu selalu yang ekstrim kayak misalkan menyayat-nyayat lengan ya, kemudian membenturkan kepala ke tembok. Self harm tuh nggak selalu kayak gitu. Kadang self harm tuh wujudnya tuh cukup lembut kayak misalkan ya, menarik rambut sampai rambut kita tuh pitak istilahnya gitu ya. Nyabutin rambut, bukan ngejambak ya, kalau menarik mungkin menjambak. Nyabutin rambut sampai, rambutnya pitak. Atau, contohnya gini, ini yang dialami pasien saya. Dia lagi menghadapi stresornya, stresor itu sumber stresnya ya. Dia lagi menghadapi sumber stresnya, waduh nanti jam 1 setengah jam lagi gue masuk nih, mana dosennya gue takut gitu ya. Nah, karena dia sedang merasa tertekan, self harm-nya bisa dengan perilaku-perilaku yang cukup lembut, yaitu dia hanya mencubit-cubit pahanya, mencubit-cubit lengannya, atau mukul-mukul tubuhnya dengan kepalan tangannya, atau menggaruk-garuk dengan keras sampai ada luka merah kayak gitu ya, atau menggigit-gigit bibirnya sampai berdarah, atau bahkan gini, dia sudah ada luka tuh, lukanya kan kalau sudah mulai mengering itu kan ada kayak koreng ya, bahasanya koreng, saya nggak tahu bahasa lembutnya apa, bahasa sehari-harinya koreng. Nah itu suka dikopekin, itu termasuk bahasa bahasa sehari-harinya kopekin apa ya, di cabut-cabutin, itu termasuk self harm loh. Makanya self harm itu tidak semerta-merta yang ekstrim ya, kayak menyayat, mmm, membenturkan kepala atau menjambak atau bahkan kalau misalkan jalan di jalan raya itu dia sengaja agak mepet-mepet
dengan jalan rayanya supaya keserempet mobil atau motor. Enggak, kadang-kadang itu cukup cukup lembut lah kayak misalkan tadi yang saya contohkan ya. Kalau kita nyubit-nyubit paha kita di depan orang banyak kan orang paling nanyanya lu ngapain sih gitu kan. Ah enggak nih gue pegel-pegel. Paling kan dia bisa alasan seperti itu. Nah itu padahal cara dia untuk, kenapa sih orang self harm gitu ya? Cara dia untuk mengalihkan rasa sakit emosionalnya ke rasa sakit tubuhnya. Saya sempat tanya ke beberapa pasien, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Dia bilang, iya Bu, kan hati saya sakit, istilahnya gitu ya, sakit emosional. Ketika saya menyakiti badan saya, sakit emosionalnya ini saya nggak rasa untuk sesaat, karena saya fokus ke sakit yang di badan saya. Tapi kalau sakit di badan saya sudah sembuh, ya sakit di emosi saya, sakit di hati saya ada lagi Bu, makanya saya sering melakukan hal itu. Itu jawaban serupa yang diberikan beberapa pasien saya, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman. Kemudian kalau kita bicara statistik bunuh diri itu sudah cukup signifikan lah ya, baik di luar maupun di Indonesia. Kembali yang saya sampaikan itu beberapa bulan terakhir ya, kalau kita dengar berita, itu banyak sekali, bukan banyak sekali ya, tapi adalah beberapa kasus yang seperti itu. Nah, yang menarik, ini ya, yang menarik, kadang-kadang itu orang tersebut, katakanlah Budi, nama samaran ya, kadang-kadang si Budi itu mengutarakan keinginannya untuk bunuh diri tidak se-ekstrim, "Udahlah saya pengen bunuh diri aja." Kadang nggak seperti itu. Kembali ya, kadang tuh, kalimat-kalimatnya lembut, kayak misalkan, "Ah, ya udahlah ngapain sih gua masuk, orang kalau gua nggak ke kampus juga nggak ada yang kangen sama gue. Kalau gua nggak ke kampus juga dosennya nggak nyariin gue, orang nggak ada yang perhatian sama gue." Kayak gitu loh. Kadang tuh lembut-lembut kayak gitu dia ngomongnya. Kalau buat saya ketika pasien saya udah ngomong lembut seperti itu, tetap itu salah satu, tanda untuk, suicidal thoughts atau pikiran untuk bunuh diri, ya itu langsung kita waspadai. Kadang-kadang seperti itu atau, dia punya perasaan negatif tentang dirinya sendiri, "Aduh ngapain sih gue hidup, gue kuliah nggak becus, di rumah juga, gue diomelin orang tua gue terus, ngapain sih gue ada di sini, kalau gue nggak ada juga orang-orang pada happy." Kadang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi coba kita bisa lebih, sensitif lagi dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh rekan kita, teman kita, atau keluarga kita. Dan kembali ya, sama ketika tadi pertanyaannya Mas Taufik ya, ketika ada seseorang, ketika si Budi ngomong gitu sama kita, jangan kita kasih komentar-komentar yang nge-judge, yang ngebandingin, atau bahkan, "Alah lu ngomong apaan sih, lu aneh-aneh aja." Ya, jangan jangan seperti itu, tapi kita dengarkan. "Oh iya, kenapa?" Gampangnya tuh tanya kenapa. "Kenapa kamu ngerasa kayak gitu?" Nah, gampangnya seperti itu. Kadang-kadang dengan kita mendengarkan keluhan mereka, itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran tentang bunuh dirinya. Semudah itu loh kita ngebantu mereka. Dan, kalau mereka sudah lebih tenang ya, sudah lebih plong, itu akan lebih mudah dibujuk untuk, menemui tenaga kesehatan, seperti itu ya. Jadi memang kalau sudah, ini ya teman-teman ya, memang sudah nggak bisa dilakukan sendiri untuk penyembuhannya, memang harus menemui tenaga kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan diskusi nih. Terus gimana Bu untuk saya tidak seperti si Budi misalkan gitu ya. Untuk saya tidak seperti si Budi, karena nih saya baru masuk kuliah nih. Kembali ya konsepnya adalah stres itu tidak bisa dihindari, jangan dihindari selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di bumi ini, stres selalu akan ada. Tapi yang kita lakukan adalah eustress, bagaimana kita mengelola stres itu sehingga bermanfaat buat kita, konsepnya seperti itu ya. Jadi gimana Bu supaya saya nggak seperti Budi atau, gimana Bu ini kayaknya saya adalah Budi supaya saya bisa lebih baik gimana ya? Atau, bagaimana supaya supaya saya bisa benar-benar
memaksimalkan kesehatan mental saya. Nah, saya kasih 3 tips nih, ada 3 tips yang bisa teman-teman lakukan. Kembali kalau teman-teman memang sudah atau teman-teman tahu memang sudah harus menemui tenaga kesehatan. Nah, 3 tips ini mungkin tidak banyak membantu sih, hanya sementara lah tetap harus menemui tenaga kesehatan ya. Tapi kalau masih gejala dini, nah 3 tips ini masih bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik secara kesehatan mental. Yang pertama adalah buang sampah emosi. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, sampah emosi apa? Sampah emosi itu istilah istilah yang saya gunakan untuk emosi-emosi negatif kayak misalkan merasa tidak berguna, merasa bodoh, atau perasaan-perasaan sedih, atau marah, atau takut, itu saya bilangnya sampah emosi dan itu bisa dibuang loh, jadi nggak numpuk. Jadi teman-teman bayangin diri kita tuh gini, kayak tempat sampah kapasitasnya 10 liter. Kalau kita kasih sampah 2 liter, 5 liter, 7 liter, kan si tempat sampah itu udah bisa nampung, masih bisa nampung lah kapasitas 10 liter. Tapi kalau itu sampahnya terus numpuk, nggak dibuang-buang, lama-kelamaan kan melewati kapasitas 10 liter, jadi luber kan. Nah, apa yang terjadi kalau sampah berserakan di mana-mana? Jadi bau, jadi nggak nyaman, jadi nggak enak dilihat. Sama halnya dengan emosional kita, kalau sampahnya nggak dibuang nih, sampah emosi kita nggak dibuang, numpuk, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Yang kedua nanti bagaimana kita dialog diri. Kenapa dialog diri ini penting? Ini penting sekali. Kemudian nanti saya kasih terapi mandiri sederhana ya. Ini sebenarnya terapi mandirinya dari ilmu hipnosa, karena saya kan hipnoterapis juga ya. Jadi buang sampah emosi, kemudian terapi mandirinya ini dari ilmu hipnosa. Saya kasih tahu tips-tips yang mudah dilakukan sendiri aja ya. Nah, tadi saya sudah kasih nih linknya untuk Google Drive ya, untuk Google Drive. Salah satu audio relaksasi yang saya buat. Nah, waktu saya buat itu waktu zaman-zaman COVID, di mana teman-teman di kantor saya kan pada stres semua ya, banyak orang yang cukup tertekan yang ngadepin COVID. Akhirnya saya buat audio itu, saya share ke karyawan semua dan banyak yang ngebantu. Sampai sekarang pun kalau saya punya teman-teman yang agak-agak cemas, agak-agak tertekan, saya kasih itu aja gitu kan, saya kasih, audionya. Teman-teman bisa download dan itu cara pakainya bisa dua macam. Pertama, bisa teman-teman dalam kondisi rileks. Dalam kondisi rileks itu misalkan mau tidur di kamar, pastikan suasananya sepi, nggak ada gangguan. Udah teman-teman dengerin itu aja, ikutin instruksi yang ada di audionya, kemudian pasang earphone biar lebih fokus dengan suaranya ya, pasang earphone, udah rileks. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, kalau misalkan teman-teman, waduh nih gila ya jam 1 gue mau ada mata kuliah yang gue nggak suka, mana dosennya juga gue takut, gimana caranya ya? Nah kan padahal tuh jam 12 teman-teman on the way ke kampus. Nah teman-teman bisa setel ini di mobil misalkan ya, atau kalau misalkan di bis pakai earphone, bisa sambil jalan sambil dengerin ini, atau mungkin pas udah di kampus sambil nunggu dosennya datang sambil dengerin ini juga bisa. Jadi ada 2 cara untuk menggunakan audio relaksasi ini ya. Nah, buang sampah emosi ini salah satu caranya adalah dengan mendengarkan audio relaksasi yang saya buat. Tapi kalau teman-teman mau mau searching di YouTube, itu sebenarnya banyak loh audio-audio yang membantu kita untuk relaksasi ya, atau audio-audio yang membantu kita untuk meditasi, itu banyak sekali. Atau ada gelombang brainwave yang bisa ngebantu kita untuk rileks ya. Teman-teman coba pilih aja, kemudian hati-hati ya pilih dari sumber yang memang terbukti gitu ya, atau bahkan ada biasanya kayak misalkan nih ada suara hujan, suara suara, kayak hutan, air sungai gitu ya, yang bisa membantu kita untuk terserah teman-teman nyamannya yang mana. Nah, ini salah satu cara kita bisa membuang sampah emosi. Cara kedua adalah yang tadi Mas Taufik udah sempet ngomong tuh, cerita sama teman, cerita sama orang terdekat. Cerita sama konselor, cerita sama psikolog. Kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang
pasien yang ketemu saya pun saya nggak kasih solusi. Karena apa? Dia cuma butuh didengerin doang. Makanya teman-teman yang sudah ikut hari ini tolong jadi pendengar yang baik. Tadi saya sudah kasih caranya ya. Jadi cara kedua itu dengan bercerita. Kalau saya bukan tipikal yang nggak suka cerita gimana, Bu? Tulis jurnal. Kalau zaman saya SMP itu diary, Dear Diary. Hari ini gitu ya. Tulis jurnal. Jangan remehkan kekuatan jurnal untuk kesehatan mental kita. Ya, itu sangat ngebantu banget. Ya, sangat ngebantu banget. Yang keempat dan yang sering saya rekomendasikan kepada pasien saya adalah berdoa. Kita ngadu sama Tuhan, kita ngadu sama pencipta kita ibadah gitu ya. Kita ibadah itu ngebantu banget untuk membuang sampah emosi kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Silakan dilakukan secara rutin, mana yang membuat teman-teman nyaman. Nah, kedua, dialog diri. Ini penting sekali. Kadang-kadang kritikus yang paling keras itu adalah diri kita sendiri. Ih, gue gini. Kalau wanita biasanya, ih, badanku tidak ideal. Ih, aku skin tone aku tidak ideal menurut masyarakat pada umumnya gitu ya. Pria juga gitu. Ih, kok aku penghasilanku atau kok pencapaianku baru seperti ini. Jadi kadang-kadang tuh kritikus yang paling jahat, yang paling kritik banget terhadap diri kita ya diri kita sendiri. Itu namanya dialog diri. eh Kita dari awal kita tersadar dari tidur sampai kita tidur lagi itu kita paling banyak berdialog dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Contohnya gini, kita bangun tidur nih. Kalau bangun tidur itu kan bahasa saya tuh masih kriep-kriep ya antara sadar nggak sadar gitu ya. Masih kriep-kriep. Terus kita ingat, ya ampun hari ini hari Rabu ada dosen ini, aduh mana gue takut, aduh jadi males kuliahnya. Nah itu udah termasuk dialog diri. Tapi dialog dirinya negatif atau positif? Negatif. Nah kalau di ilmu hipnosa, semakin dialog diri itu kita ulang, misalkan aduh dosen ini, aduh gue jadi males, aduh mana gue takut sama dosen itu. Semakin kita mengulang-ulang dialog diri dengan topik yang sama itu, maka itu akan tertanam di unconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita. Sehingga itu menjadi suatu hal yang memang kita yakini. Setiap kali kita mau ada dosen itu, kita pasti bawaannya malas kuliah, kita pasti bawaannya takut ketemu dia. Padahal mungkin si dosennya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Makanya dialog diri ini penting banget. Ini contohnya. Mbak Vina boleh dibantu untuk disetelkan video kedua, atau saya coba setel dari sini dulu deh ya, semoga lancar. Videonya jelas nggak teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya. Jelas. Boleh dong saya dibantu apa sih yang teman-teman dapatkan dari video tadi? Ayo, siapa yang mau ngebantuin saya? Video tadi tentang apa sih? Tadi yang udah bisa unmute ada Mas Brian, ada Mas Taufik. Tadi siapa lagi yang unmute ya? Mas Dari ya. Ayo, nggak apa-apa, nggak ada jawaban benar atau salah kok. Saya cuma pengen tahu aja dari sudut pandang teman-teman tentang video tadi, apa sih lesson learned-nya atau hikmahnya apa sih yang bisa kita ambil dari video itu apa sih? Ada yang bisa bantu? Izin jawab, Kak. Kalau yang tadi saya Silakan. tangkap sih sekilas kita tuh harus selalu bisa memotivasi orang untuk melakukan sesuatu karena kita yakin bahwa dia tuh bisa menembus batasan-batasan yang dia punya untuk bisa jadi apa ya jauh yang lebih baik gitu, Kak. Oke, bagus, bagus. Ada lagi tambahannya? Eh, Kalau boleh, yang saya Boleh, lihat boleh. tadi itu kadang kita nggak tahu potensi kita sendiri. Jadi kita nggak boleh menyerah sampai kita raih yang terbaik. Yes. Oke. Ada lagi, satu orang lagi dong, tolong bantu saya. Tadi Mas Taufik udah, Mas Dafa udah, satu orang lagi dong. Ayo, nggak ada jawaban benar atau salah, kita diskusi. Pantang menyerah dan Mas Adib, harus kesemangatan.
Ya, Mas Adit tiba-tiba mute lagi tuh, nggak sengaja ke mute. Ya, Mas Adit silakan. Pantang menyerah dan Pantang menyerah. jangan putus Mm-mm. asa. Oke, good, bagus, luar biasa. Terima kasih teman-teman untuk ininya ya, untuk interpretasinya luar biasa sekali. Applause buat teman-teman semua, Mas Taufik, Mas Adib, dan Mas Dava ya. Oke, saya dongengin ya. Itu tentang apa sih? Jawaban teman-teman oke semua kok. Sebentar, saya share screen lagi. Oke. Nah, kita masih di topik dialog diri ya. Kenapa sih dialog diri itu penting? Nanti saya habis ini akan masuk ke videonya. Saya jelasin dulu kenapa dialog diri itu penting buat kita. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita itu lebih sering berdiskusi atau lebih sering ngomong sama diri kita sendiri, istilahnya dialog diri ya, dibandingkan kita ngomong sama orang lain. Contohnya, kita udah lihat keluar jendela rumah kita, ya gelap, ya bakalan hujan deh. Aduh, hujan deh. Aduh, nanti macet. Aduh, males deh gue ke kampus. Nah, itu dialog diri. Ya, kembali hati-hati dengan dialog diri kita. Kalau topik dari dialog diri kita itu negatif dan itu sering kita omongin ke diri kita sendiri, aduh itu aduh gue pasti nggak bisa lulus nih mata kuliah ini, dosennya galak, takut gue, aduh gue pasti nggak bisa masuk nih mata kuliah ini nih, gue nggak ngerti. Nah, kalau topik sama terus kita omongin ke diri kita sendiri, itu lama-kelamaan jadi belief system kita. Lama-lama kita akan percaya ya udah kita memang nggak lulus, kita memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau tadi bahasanya Mas Taufik apa Mas Dava ya, kita akhirnya menutup potensi diri kita. Nah, sebaliknya kalau dialog diri kita positif, aduh itu dosen memang agak-agak kaku sih, tapi gue yakin gue pasti bisa lulus. Gue yakin gue pasti bisa ngerti mata pelajarannya. Gue yakin gue pasti bisa suka mata kuliahnya. Kalau dialog diri kita positif seperti itu dan berulang-ulang, kita juga akan meyakini hal yang positif itu dan kemungkinan besar hasilnya kita lulus mata kuliah itu gitu loh ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini ada buku dari Dr. Masaru Emoto ya. Ini dia meneliti beratus-ratus air dari segala macam sumber air di dunia ini atau di beberapa negara lah pokoknya ya. Dia bagi dua. Air-air yang diberi afirmasi positif itu kristalnya bagus banget ya, compassion kayak gini diucapin terima kasih jadi kayak gini kristalnya ya, habis berdoa kayak gini. Makanya kan di beberapa agama itu ada yang istilahnya air doa ya, karena saya muslim ya, yang saya tahu kalau kita ada pengajian gitu ya, kadang kita suka bawa botol aqua yang dibuka gitu ya. Kalau orang tua bilang tuh istilahnya ini air doa, air doa. Sebenarnya ada benarnya. Kenapa? Itu air itu menyehatkan, bukan masalah ajaib atau gimana-gimana. Itu air menyehatkan, sangat sehat, beda dengan air-air yang tidak dikenai energi doa. Kenapa? Karena partikelnya tuh kristal-kristal airnya tuh kayak gini. Gitu ya. Itu contoh sederhana. Nah, sebaliknya air-air yang dikasih musik-musik heavy metal, yang dikasih ancaman-ancaman, kata-kata yang merendahkan, kamu bodoh, kamu bego gitu ya. Kristalnya jadi seperti ini. Ya, ini penelitian dari si Dr. Masaru dan ini sudah diakui oleh dunia. Cari deh bukunya gitu ya atau cari summary-nya di Google. Nah, kenapa dialog diri kita penting? Tubuh kita itu 70% air loh. Ya, 70% air. Sehingga tubuh kita akan bereaksi terhadap diri kita akan bereaksi juga terhadap apa yang kita omongin, dialog diri. Makanya tolong dijaga dialog diri kita selalu positif. Apapun tantangan yang teman-teman akan hadapi ketika kuliah nanti, pasti banyak. Saya pernah mengalami kuliah ya, pasti akan banyak. Tolong dialog dirinya selalu, oke lah gue sekarang dapat C, tapi gue yakin kalau gue belajar lebih baik lagi, gue pasti bisa dapat B atau A. Kayak gitu ya, dialog dirinya selalu gitu. Oke, mungkin sekarang tugas saya dapat nilainya merah atau nggak diterima, disuruh revisi banyak sama dosennya. Tapi saya yakin kalau saya baca sumber-sumber yang lain, saya pasti bisa
kasih proposalnya dengan bagus sesuai yang diinginkan dosen. Kayak gitu loh. Ya, tolong jaga dialog diri kita untuk selalu positif. Nah, video tadi saya ceritain ya. Di Amerika itu ada olahraga yang namanya football. Football itu bukan sepak bola ya, sepak bola itu soccer namanya. Ini football. Nah, misalkan nih panjang lapangan football dari kanan sampai ke kiri itu adalah 10 meter. Misalkan ya 10 meter yang gampang deh. Tadi itu ada coach-nya. Coach itu pelatih. Pelatih itu ibaratnya dialog diri kita, ya. Nah, si coach-nya tuh nanya sama timnya, kita minggu depan itu hari Jumat ada pertandingan lawan sekolah B, misalkan gitu. Kira-kira kalian yakin nggak bisa menang? Ya, coach, kan mereka kan mainnya lebih bagus daripada kita. Nah, dialog diri si kapten timnya udah jelek tuh, udah negatif. Nah, kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi motivasi anggota tim yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh coach-nya? Yang tadi dia merangkak itu istilah mereka death crawl. Teman-teman kalau nyoba merangkak seperti itu, dengkulnya nggak boleh kena tanah, itu pahanya pedes banget, paha, betis, tangan pedes banget. Nah, coach-nya bilang, kapten tim, coba kamu death crawl, kalau lebarnya lapangan itu 10 meter, 50 meter deh ya, biar agak kebayangnya seru. Kalau lebar lapangan 50 meter, coba kamu death crawl 10 meter aja deh. Tapi tolong kamu bawa si Jeremy, teman kamu, di punggung kamu. Ya, jadi kamu bawa itu, kamu ngerangkak death crawl 10 meter. Oke, coach, kata si kapten timnya. Tapi kamu akan saya kasih tutup mata ya, kamu nggak boleh ngelihat. Oke, coach. Nah, death crawl lah dia. Nah, itu kan kalau death crawl kayak gitu kan pedes banget memang ya, paha sama lengannya. Tapi apa yang dilakukan oleh coach-nya? Makanya matanya ditutup. Ketika si kapten timnya mau nyerah, aduh gue nggak bisa, gue nggak sanggup, aduh nih pedes banget badan gue nggak sanggup. Dia kan sambil manggul temennya kan, gue nggak sanggup, gue nggak sanggup. Si coachnya itu selalu bilang, enggak, kamu pasti bisa, pokoknya terus aja, terus aja. Kamu jangan fokus pada sakit badan kamu fokus untuk terus merangkak, terus merangkak. Coachnya kan bilang gitu, terus merangkak, terus merangkak. Nah, itu ibaratnya si dialog diri kita. Padahal kan si kaptennya udah benar-benar yang, "Oh, saya nggak sanggup saya nggak sanggup." "Enggak, kamu pasti sanggup. Ayo kamu terus terus maju, terus merangkak. Jangan fokus pada badan kamu." Sampai akhirnya dia benar-benar nggak sanggup, dia sampai jatuh, dibukalah tutup matanya sama coach-nya. Coach-nya bilang, kapten tim kamu coba lihat, saya cuma minta kamu ngerangkak 10 meter, tapi ternyata kamu bisa merangkak 50 meter sampai melintasi sisi lapangan yang ujung." Nah, tadi benar itu yang Mas Dava bilang. Kadang kita nggak menyadari potensi diri kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dialog diri kita yang negatif, atau bahkan kita sibuk mendengarkan orang-orang yang memberikan penilaian negatif terhadap kita. "Alah, udahlah, nggak usah, lo ngapain sih, gitu aja udah nggak bisa, pasti dia lo," kayak gitu ya. Karena kita kan suka ada orang-orang yang julid ya. Jadi kadang kita tuh nggak bisa kita nggak bisa menyadari atau nggak bisa mengeluarkan potensi kita yang sesungguhnya, karena kita sibuk dengan dialog diri kita yang negatif, ya. Tadi, Mas Brian sama Mas Adip juga bilang, kita juga harus jadi supporter untuk orang lain. Iya, betul. Kalau kita sudah mampu mengendalikan dialog diri kita secara positif, nah kita juga harus menularkan hal itu ke orang lain. Jangan malah kita ikutan merendahkan orang lain atau bahkan membiarkan orang lain ya. Tapi yang pertama dan utama yang harus dijaga adalah dialog diri kita. Karena itu benar-benar berpengaruh pada diri kita, pada emosi kita, pada daya tahan kita terhadap stres, pada pola pikir kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Pokoknya ya teman-teman, entah gimana caranya, apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, oh iya nih, aku sekarang sedang terpuruk. Misalkan kayak gitu ya. Tapi aku yakin kalau aku berusaha, aku tekun, dan aku tidak menyerah, pasti hidupku bisa jauh lebih hebat daripada sekarang. Aku yakin itu. Nah, jadi dialog diri positif itu juga nggak semerta-merta, kalau istilahnya tuh toxic positivity atau positif yang toxic. Tidak, aku pasti bisa. Nggak semata-mata itu juga. Tapi ya kalau mau situasi ini berubah ya saya harus tekun, saya harus berusaha, saya harus sabar, dan dengan
hal itu, dengan perilaku-perilaku itu saya yakin pasti masa depan saya akan lebih baik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tolong dijaga dialog dirinya. Nah, satu hal lagi yang teman-teman harus waspadai, bukan waspadai sih, yang harus sadar diri. Di awal saya sudah bilang, saya sudah wanti-wanti sama teman-teman. Teman-teman ini lagi transisi, dibilang remaja udah bukan. Dibilang grown up gitu ya, orang dewasa juga belum. Jadi masih transisi sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, kehidupan sosial yang teman-teman harus beradaptasi. Kalau teman-teman suka denger ya, emak-emak gitu ya, atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia, terus disuruh belajar Instagram misalkan. Kadang-kadang yang terlontar dari mulut mereka adalah, "Ah, saya sudah tua, udah nggak bisa belajar kayak gini." Padahal secara, mmm, anatomi tubuh kita tuh ada yang namanya neuroplasticity atau, gini, brain neuroplasticity atau neuroplastisitas otak, yang intinya otak kita itu mampu kok merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih produktif. Misalkan, teman-teman selama ini nggak pernah olahraga pagi, dan teman-teman merasa, "Iya ya, kayaknya aku mesti rajin olahraga deh." Teman-teman selama ini kalau bangun jam 7 pagi, "Wah, kalau saya olahraga pagi, berarti saya mesti bangun jam 5." Kalau dialog dirinya negatif, "Ya mana bisa, males gue, aduh bangun jam 5 masih gelap, gue malah olahraga," gitu ya, kalau dialog dirinya negatif. Tapi kalau dialog dirinya positif, "Oke lah, aku akan belajar untuk membiasakan diri bangun jam 5 dan berolahraga." Dan dialog diri positif itu, yang semacam tadi itu didukung oleh otak kita, karena otak kita mampu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Kita lihat dulu videonya deh, sebentar ya, saya share videonya dulu ya. Kalau tadi videonya baik-baik aja kan ya teman-teman? Oke, kita coba dulu. Share screen. Oke, saya coba di tengah dulu. Travel this pathway. Say we think about something different. Kedengaran suara dan kelihatan gambarnya kah, teman-teman? Student Kedengaran dan kelihatan, Kak. Oke, jelas ya. Sip, yuk kita dengarkan, kita lihat video ini. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Oke, itu ya yang namanya neuroplastisitas otak, di mana otak kita itu luar biasa sekali
sehingga kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Kenapa sih saya singgung masalah ini? Ya, karena gini teman-teman. Teman-teman daripada kalau follow-follow IG macam-macam, coba deh juga di-follow IG yang memberikan tips-tips cara belajar. Teknik-teknik belajar itu macam-macam loh. Ada Pomodoro teknik, ada apa sih istilahnya ya, pokoknya macam-macam yang aku apal, Pomodoro teknik, kemudian urgent and important, macam-macam tekniknya. Nah, dalam teman-teman kuliah nanti selalu ada berbagai macam cara menuju Roma, ya. Jadi teman-teman jangan nyerah, jangan yang wah aku udah belajar kayak gini kok tetap nilainya jelek ya. Jangan langsung patah semangat, tapi rubah teknik belajarnya. Atau mengerjakan tugas nih, misalkan ada praktikum apa ya kita bikin ini kok nggak berhasil ya mesinnya ya. Jangan patah semangat, rubah cara membuat mesinnya. Belajar, belajar, belajar. Nggak pernah ada kata, aduh gue nggak bisa nih mempelajari ini, gue nggak bisa nih bikin ini. Enggak. Kenapa? Karena otak kita tuh mampu. Otak kita tuh mampu ya, namanya brain neuroplasticities atau neuroplastisitas otak. Otak kita tuh mampu kok sebenarnya. Yang penting kitanya mau, yang membedakan itu. Teman-teman yang merokok, kalau mau berhenti merokok, itu bisa kok. Intinya kan merokok sama tidak itu kan merubah kebiasaan. Nah, otak kita aja secara biologis tuh bisa. Tinggal kita mau apa enggak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, saya nggak mau teman-teman yang kepentok dikit nanti dalam tugas kuliah, terus, ah udah deh, nyerah deh, gue nggak bisa. Jangan. Teman-teman harus proaktif mencari jalan-jalan lain untuk mencapai Roma atau untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, dengan memanfaatkan neuroplastisitas otak ini. Dengan demikian, ya, teman-teman itu bisa mengurangi kemungkinan untuk merasa tertekan, merasa stres, ya. Yang namanya terus tumbuh, terus berkembang, terus belajar, harus punya growth mindset, harus tetap mau mempelajari hal baru, harus tetap mau atau harus tetap penasaran, istilahnya kepo gitu kan. Kenapa ya gini? Kenapa ya gue nggak bisa? Gue udah belajar kayak gini bikin rangkuman nggak bisa, kenapa ya? Jangan takut gagal. Kadang-kadang ya rasa takut kita untuk gagal tuh malah membuat kita stres loh, ya. Jadi jangan takut gagal, kita harus merubah mindset kita, gagal itu bukan hal yang buruk. Gagal itu, ini ya, gagal itu berarti cara itu tidak berhasil. Teman-teman tahu nggak sih yang menciptakan lampu siapa? Siapa yang bisa bantu saya? Thomas Alva Edison. Betul. Teman-teman tahu nggak pada percobaan berapa dia itu akhirnya berhasil? 1000. Betul. Teman-teman kebayang nggak kalau pada percobaan pertama dia langsung minder, langsung self talk-nya itu negatif, ah udah deh gue nggak bisa. Kalau dia kayak gitu hasilnya apa kita sekarang? Apa? Gelap. Gelap, iya. Ya kan, gelap kita. Kita di kota pun kalau malam mau belajar masih pakai lampu teplok istilahnya kan. Nah, Thomas Alva Edison itu dalam percobaannya yang ke-1001 baru berhasil menciptakan lampu. Dia selalu kepo nih, dia punya growth mindset, selalu kepo. Dia nggak takut gagal. Gagal itu hanya menunjukkan cara ini nggak berhasil, ya udah gue cari cara lain yang berhasil. Teman-teman juga gitu ya. Percaya nggak percaya ya, aneh tapi nyata, growth mindset ini kalau teman-teman bisa mengadopsi growth mindset, teman-teman benar-benar dialog diri untuk selalu berkembang, itu bisa meminimalisasi terjadinya distress atau stres yang merugikan. Ya, terima tantangannya, jangan takut gagal, selalu pelajari hal yang baru. Rubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang memberdayakan. Kalau tadi Mas Dava ya bilang, potensi kita tuh banyak, kita nggak sadar aja. Makanya kita harus mempertahankan
dialog diri yang positif, buang sampah-sampah emosi, jangan banyak-banyak dipendam, ya. Kemudian selalu belajar, selalu kepo, ingin mempelajari hal yang baru, dan jangan takut untuk mengatakan I'm not okay. It's okay kok not to be okay. Ya, kalau memang saatnya kita butuh bantuan, nggak apa-apa. Oke, sudah jam 4 lewat, kita lanjut ke terapi mandiri. Ini sebenarnya gampang sekali, ini salah satu teknik hipnosa, tapi teman-teman bisa lakukan sendiri. Teman-teman lakukan sebelum tidur, teman-teman duduk di tempat tidur, kaki lurus, badan bersandar. Tapi pastikan teman-teman sendiri ya, biar lebih nyaman. Kemudian, pastikan kamarnya itu nyaman, sepi, tidak ada gangguan, pejamkan mata, lalu lakukan napas 4-4. Napas 4-4 tuh gini, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan, tahan 4 hitungan, tarik napas 4 hitungan lagi, kayak gitu ya. Terus lakukan sampai teman-teman merasa nyaman, lalu nafas seperti biasa. Kemudian teman-teman sambil pejamkan mata ya. Teman-teman tuh visualisasikan, bayangkan, aku di tempat mana ya yang merasa nyaman, aman, dan bahagia. Misalkan, oh aku mau di rumah nenekku deh, waktu zaman kecil kan aku suka main di rumah nenekku. Atau misalkan, wah aku mau ke Paris nih, misalkan kayak gitu ya, terserah di mana aja. Misalkan di rumah nenek, wah saya mau ke rumah nenek aja deh, saya mau membayangkan diri saya di rumah nenek. Cari tempat di mana teman-teman di rumah nenek bisa bisa duduk nyaman, kemudian visualisasikan, bayangkan ada kertas di situ, ada pulpen. Nah, kalau journaling teman-teman kan benar menulis di buku. Kalau ini teman-teman visualisasikan di benak teman-teman. Teman-teman tulis hal-hal yang mengganggu atau tuliskan sampah-sampah emosi yang teman-teman rasakan, tuliskan semua di situ. Biasanya ketika teman-teman menuliskan, nanti ada reaksi emosi, misalkan menangis, atau bahkan menangisnya keras gitu ya. Nggak apa-apa, keluarin aja. Kalau sudah, tulisan itu dibuang, terserah buangnya teman-teman mau visualisasinya gimana. Boleh diikat, kertasnya digulung, diikat tali, diikat balon terbangin. Boleh dibakar, boleh dirobek-robek, buang sampah. Boleh taruh di botol, buang ke laut. Tapi konsepnya teman-teman visualisasikan kertas yang sudah dituliskan itu dibuang. Setelah itu berikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Misalkan, saya hebat, saya pasti bisa melalui ini semua. Saya pasti bisa lulus mata kuliah ini. Kayak gitu ya. Afirmasi positifnya terserah. Kalau teman-teman sudah merasa lebih tenang, lebih lega, lebih bersemangat, tarik nafas panjang beberapa kali, kemudian buka mata. Nah, ini terapi mandiri yang cukup mudah yang teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, atas semangatnya untuk sharing juga ya. Tadi teman-teman banyak kasih input juga ketika video-video kita. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Saya nggak tahu Mbak Vina, ini kan udah jam 4 lewat 5. Kalau dari saya sih nggak apa-apa, misalkan memang ada pertanyaan lagi, saya masih oke. Terserah Mbak Vina. Saya kembalikan ke Mbak Vina ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Amelia. Teman-teman kayaknya excited banget nih, kayak karena kan sekarang Gen Z itu kan masalahnya sama mental health ya. Jadi pasti banyak penasarannya nih teman-teman. Boleh teman-teman kalau ingin bertanya boleh langsung chat ke Bu Amelia atau mau open mic boleh. Slide saya dibagiin nggak ya? Di slide saya itu kan ada email saya. Kalau misalkan nih udah di rumah baru keingetan mau nanya apa, boleh email juga. Iya Bu, nanti dibagikan ke grup registrasinya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin malu-malu kali ya Bu ya kalau di sini. Sepertinya masih pada malu-malu. Atau sudah cukup teman-teman untuk webinar hari ini? Oke, Mas Oke. Taufik sudah oke. Oh, ini ada Mbak Kaila ya? Mbak Kaila. Oh, sorry. Ya, dia direct message saya tanpa sengaja menyebut namanya. Maaf ya. Ada yang bertanya, aku bacain ya Mbak Vina ya. Eh, kalau untuk berhenti merasa insecure, itu dilatih dialog dirinya. Yang paling gampang tuh gini,
setiap pagi kita ngaca, kemudian sampaikan afirmasi positif. Saya hebat, saya luar biasa. Saya lakukan ini. Kalau saya bahkan di kaca itu saya tempel tulisan afirmasi positif. Saya tempel, jadi kalau pagi saya siap-siap, saya sambil baca gitu kan. Sambil nyisir, saya baca afirmasi positifnya. Nah, terserah teman-teman afirmasi positif mau apa. Tapi tiap saat ngaca, kalau yang perempuan pasti ngaca ya. Kalau yang laki-laki terserah mau tempel. Intinya ditempel di tempat yang teman-teman sering lihat, atau teman-teman paksa setidaknya sehari sekali ngaca sambil bilang afirmasi positif ke diri sendiri. Boleh dalam hati, boleh ngomong. Saya hebat, saya luar biasa, saya indah, saya banyak teman, saya bisa mengatasi hal-hal yang menantang kayak gitu. Terus aja. Seminggu, 2 minggu itu nanti lama-kelamaan insecure-nya udah mulai hilang. Kita kan insecure karena dialog diri kita kan terhadap diri kita sendiri. Gue kan pemalu, ya gue presentasi nggak bisa. Yang bikin kita insecure tuh diri kita sendiri. Kadang-kadang kita suka mikir, ya kalau gue gini nanti dia ngerasa kayak gitu lagi. Padahal belum tentu orang tersebut memikirkan kita. Jadi yang bikin insecure diri kita sendiri. Kemudian kalau teman-teman nih, dari penjelasan saya tadi sudah mulai merasa, wops, kayaknya saya nih sudah mulai melakukan self-harm deh. Teman-teman, kalau sudah self-harm, itu tidak bisa diberhentikan secara sendiri ya. Jadi memang harus ketemu dengan tenaga profesional. Di kampus pasti ada kok konselor-konselor yang bisa ngebantu, atau mau ke psikolog, ke psikiater juga boleh, mau di puskesmas boleh, mau di rumah sakit boleh, di biro konsultasi psikologi juga boleh. Sekarang udah dibuka aksesnya kok, udah banyak ya untuk psikolog-psikolog. Tapi kalau udah self-harm, sudah ada pemikiran untuk bunuh diri ya, itu sudah harus mendapatkan bantuan profesional gitu ya. Oke, semoga ngebantu. Yang mau direct message ke saya boleh, saya tidak akan sebut namanya. Tadi keceplosan, maaf ya. Ada lagi mungkin? Bagaimana Mbak Vina? Belum ada tanda-tanda ada yang mau bertanya lagi? Iya, sejauh ini belum ada nih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah dapat konsepnya ya. Yang pasti is okay not to be okay. Kalau memang butuh bantuan profesional, ya udah, why not? Kenapa tidak ya? Terima kasih Mbak Vina, saya kembalikan ke Mbak Vina lagi. Ups, Oke, ada lagi baik. nih. Oh, ada. Mbak Vina ada lagi yang direct message ke saya. Ada yang Boleh. nanya, kalau untuk burnout itu seperti apa ya Kak? Burnout tuh konsepnya gini, hal-hal yang dulunya asik buat kamu, gitu ya, jadi nggak asik lagi. Contohnya, dulunya tuh kamu ke kampus itu seneng banget karena ketemu teman-teman. Sekarang tuh jadi nggak enjoy ke kampus. Bahkan mungkin ngerasa deg-degan kalau ke kampus. Kemudian tuh yang pertama ya, hal-hal yang menurut kamu menyenangkan, yang menurut kamu dulu asik, ketemu teman-teman ke kampus, ngumpul di kafe sama teman-teman, itu jadi nggak asik lagi. Bahkan hal-hal yang terkait materi, karena kita kuliah ya, mata kuliah yang dulu tuh buat kamu itu enjoy banget, wah gue suka banget mata kuliah ini gitu ya. Sekarang tuh jadi nggak enjoy. Jadi malah takut, ekstrimnya tuh malah takut. Jadi perubahan-perubahan ekstrim itu yang mengindikasikan burnout. Udah capek kita. Orang bilang healing yuk gitu. Padahal healing itu nggak mesti jalan-jalan ya. Healing itu macam-macam, bisa dengan melakukan 3 hal tadi, bisa dengan ketemu konselor, bisa dengan ketemu psikolog ya. Tapi kalau sudah 2 hal yang utama itu ya, hal-hal yang membuat kamu dulu ngerasa asik jadi nggak asik lagi, bahkan takut. Materi-materi yang dulu kamu enjoy, kamu suka, yang passion kamu, sekarang kamu jadi nggak suka, bahkan membencinya, itu udah burnout. Gitu ya, itu tanda-tandanya burnout. Dan mungkin nanti semasa teman-teman kuliah akan ngerasain hal itu. Jadi jangan kaget, jangan yang, kok gue gini sih, udah kenali aja. Oke, I am not okay nih, aku sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bisa aku lakukan? Kayak gitu ya. Ada lagi yang nanya, kalau ingin percaya diri untuk berbicara di depan umum dan supaya tidak ngeblank, itu gimana ya? Yang pertama, latihan, terus latihan. Yang kedua, latihan, terus latihan.
Yang ketiga, latihan lagi, terus latihan lagi. Yang keempat, em, dialog dirinya itu dibetulin. Jadi kalau udah tahu, oh besok gue mau presentasi, dialog dirinya harus paksa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Benar-benar tenang. Ada yang bocor ya suaranya ya. Oke, yang bocor ditutup dulu. Oke, saya lanjut lagi. Yang keempat, dialog diri. Saya pasti bisa. Saya pasti dengan latihan yang terus-menerus, saya pasti bisa pede, saya pasti bisa dengan tenang presentasi. Nah, itu yang pertama. Yang keempat ya, dialog dirinya. Yang kelima, kuasai materinya. Kadang-kadang tuh kita ngeblank, kadang-kadang tuh kita nggak tahu mau ngomong apa, karena kita nggak menguasai materinya. Nah, yang keenam, sekarang itu banyak kursus-kursus, bahkan yang gratis, yang online, tutorial-tutorial yang bisa ngebantu kamu untuk lebih percaya diri ketika bicara di depan umum. Tapi langkah keempat, kelima, keenam ini akan percuma kalau kamu nggak langkah 1, 2, 3, yaitu latihan, latihan, latihan. Saya sekarang enjoy public speaking. Saya sekarang tuh, saya udah cukup lama ini enjoy untuk berbicara di depan banyak orang. Tapi awalnya apa? Saya itu kalau dulu banget ya, 2013-an kali ya. Kalau saya ngomong di depan banyak orang, saya gugup, ngomongnya belepetan, cepet, artikulasinya nggak jelas. Tapi apa? 1, 2, 3 saya lakukan. Itu dulu, 1, 2, 3. Latihan, latihan, latihan. Terus lakukan. Kemudian, oke, saya kuasai materinya, dialog dirinya saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kemudian saya belajar. Dan belajar itu kan, apalagi zaman sekarang ya, belajar itu kan nggak mesti berbayar, nggak mesti ada sertifikat, yang penting teman-teman dapat ilmunya. Nah, itu tutorialnya tuh banyak sekali. Mau di YouTube kok, di LinkedIn juga banyak tuh kursus-kursus yang free, di Coursera ya, itu juga banyak. Sekarang tuh aksesnya untuk belajar-belajar gitu banyak, apalagi kita punya artificial intelligence ya, itu bisa ngebantu juga. Ya, jadi 1, 2, 3 itu yang utama, habis itu baru 4, 5, 6. Kayak gitu ya buat teman-teman yang sedang berjuang untuk lebih pede dalam public speaking. Oke, ada lagi mungkin yang mau unmute boleh, yang mau direct message juga boleh. Saya nggak sebut namanya. Bener nih Mbak Vina ternyata malu buat nanya. Begitu direct message, banyak juga yang direct message. Oke, silakan ada lagi. Di saya direct message tidak ada. Ada yang mau unmute? Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan materi dari Bu Amel bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya kepada Bu Amel, boleh via email, nanti akan saya cantumkan di grup ya. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.